Saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Kemboko Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah merasakan namanya terpilih atau dipilih. Saat kita mencari sekolah yang baru, entah tingkat SMP atau SMA, kita terpilih menjadi salah satu siswa baru dari sekian banyak yang mendaftar. Atau saat kita ikut ujian PNS, kita terpilih menjadi salah satu yang lolos seleksi dari sekian ribu pendaftar. Atau saat kita melamar pekerjaan, kita terpilih menjadi salah satu karyawan dari sekian ribu pelamar. Apabila hal-hal tersebut terjadi atas kita, pasti kita sangat senang, bangga, dan merasa setiap usaha kita tidak sia-sia. Perasaan yang seperti itu, saudara, yang seharusnya kita rasakan sebagai orang percaya. Mengapa, saudara? Sebab kita sudah dipilih dari segala bangsa oleh Tuhan kita. Tuhan atas alam semesta. Tidak hanya dipilih saudara, tetapi juga diberikan hak istimewa, yaitu menjadi anak-anak Allah yang memiliki ahli waris kerajaan surga. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa keberadaannya di bumi sangat berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Kita bukan orang biasa-biasa saja, tapi kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di pemandangan Tuhan dan merupakan umat pilihan. Apa buktinya kalau kita adalah orang-orang pilihannya, saudara? Buktinya adalah kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sungguh luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa saja yang harus Tuhan pilih sebelum adanya dunia ini, yaitu saudara dan saya. Hal ini juga disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu dalam perjanjian baru kembali ditegaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kriteria Tuhan dalam memilih seseorang sudah pasti berbeda dari cara manusia memilih. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih, dan Ia juga tidak pernah menyesali apa yang telah dipilihnya. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Untuk apakah Tuhan memilih kita? Dia memilih kita dengan tujuan untuk pengkudusan. Artinya kita dikhususkan dan dipisahkan. Melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Kita yang sebelumnya berada dalam kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu Rasul Petrus menasihatkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku, banyak orang Kristen yang hidup sembrono, memandang rendah pengorbanan Yesus, sehingga hidupnya tidak jauh berbeda dari orang-orang dunia
sehingga hidupnya tidak menjadi kesaksian. Padahal kita telah dipilih Tuhan begitu rupa, saudara. Mari saudaraku, kita menyadari status kita. Kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Mari kita hidup dengan keberanian, tak gentar menghadapi setiap tantangan yang ada, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi lemah, sebab di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Mari kita hidup berbeda dengan dunia ini, hidup mengasihi Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam kasih satu sama lain. Dan jangan pernah kita menyia-nyiakan kasih karunia dari Tuhan, sebab kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Engkau sudah memilih kami dari sekian banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Bahkan sebelum kami ada, Tuhan yang memilih kami. Ajar kami ya Tuhan sebagai umat pilihan-Mu untuk hidup berbeda dengan dunia ini, yaitu hidup melakukan segala kehendak-Mu. Tuhan, kami mau setia sampai akhir. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, permasalahan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan Tuhan nyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.